beribadah di GBI Joyful, ibadah yang kedua. Saya percaya ini bukan satu rutinitas kita setiap minggu datang, tapi kita semua rindu untuk menyembah Tuhan kita, amin. Yuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk generasi penerus di tempat ini. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat hari Tuhan yang baru, hari Tuhan yang cuma-cuma Kau boleh berikan kepada kami ya Bapa. Pada pagi hari ini kami beribadah di tempat ini Tuhan, kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Engkau juga lihat di tempat ini, saat ini Tuhan berkumpul anak-anak-Mu di tempat ini yang rindu untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Roh Kudus sendiri yang bekerja atas ibadah sekolah minggu pada siang hari ini. Karena Kau berkata, biar anak-anak datang kepadaku, dan kami rindu anak-anak ini untuk selalu dalam hadirat-Mu Tuhan, berjalan dalam terang-terang-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Dan biarlah mereka menjadi tumbuh menjadi anak yang berbeda daripada anak-anak yang tidak mengenalkan Engkau Tuhan Yesus. Mereka boleh menjadi garam dan terang dunia bagi dunia ini Tuhan. Mari tutup bungkus serangkaian ibadah sekolah minggu dan juga ibadah pada siang hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja atas tempat ini. Roh Kudus-Mu bekerja melawan setiap hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sekali lagi saya mau menyapa Bapak Ibu semuanya, Shalom. Boleh sambil lambaikan tangannya, Shalom. Yes, saya percaya ada sukacita yang luar biasa di tempat ini karena kita menyembah Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan berkata, pujilah nama Tuhan, hai semua hamba-hamba Tuhan. Kita semua hamba Tuhan, amin. Karena itu pada pagi hari ini kita mau memuji nama Tuhan. Amin. Dan semua sambil tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan, semua hamba Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang selamanya. Pujilah nama Tuhan.
Oke, setuju? Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Serukan namanya. Ya Tuhan, kita maha besar. Engkau maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Amin Yesus. Mari kita mau masuk lebih dalam penyembahan. Biarlah pada pagi hari ini kami betul-betul membawa hidup kami Tuhan. Kami betul-betul membawa hati kami sebagaimana kami ada Tuhan. Karena untuk apa kami hidup di dunia ini Tuhan selain untuk memuji dan menyembah-Mu. Biarlah kami ingin setia melayani Engkau Tuhan. Kami ingin setia menyembah Yesus sampai akhir hidup kami Tuhan Yesus. Sungguh sempurna kasih-Mu Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku, sekarang ku hidup bagimu. Katakan sungguh sempurna. Sungguh sempurna kasih-Mu oh Tuhan, selalu ajaib perbuatan
faithful Tuhan. Para jemaat-jemaat kami ingin setia menyembah-Mu Yesus. Menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Mari angkat suara mengatakan ku ingin setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku. Dengan segenap siap untuk mengurapi kami semua Tuhan, pribadi lepas pribadi. Karena kami percaya Tuhan, setiap pujian penyembahan kami sudah naik di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan saatnya sebentar Tuhan kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Urapi kami semua Tuhan.
Biar kami semua boleh menerima berkat yang sama Tuhan. Tidak ada yang terkecuali Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, tidak ada apa-apanya. Urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga apapun yang akan kami sampaikan semuanya di tempat ini boleh berasal dari hadapan Tuhan. Hamba hanya sebagai alat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Shalom. Selamat siang. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Boleh dulu. Saya nggak perlu nyanyi hari ini. Ya. Tema kita dari BPH buat bulan ini adalah bulan misi. Tadi pagi sama khotbahnya Pak Hengki sama saya sama. Kalau dikasih tema dari BPH, bulan misi, penginjilan, mencari jiwa-jiwa yang baru. Gampang? Apa mudah? Apa susah? Untuk mencari jiwa-jiwa baru. Nah, gampang ya. Sebelum firman kita nonton film dulu satu nih. Ya, kita nonton film. Ini penginjilan yang luar biasa. Ya, kita lihat filmnya sebentar. Yang singkat. Yang kalau udah nonton udah diam ya kalau yang udah lihat filmnya. Kalau yang belum nonton kita nonton sama-sama. God bless you in Jesus' name. Amen. I've come to share the word of God with you. Like you might have heard before, that Jesus wants to come like a thief in the night. Nobody knows the hour or the time he will come. The Lord is making sure that everybody receives Christ as their Lord and personal Savior. And the word of God says that all must receive Jesus Christ. You might be chatting or to going, but you go can't get into heaven. Then you're going, oh, good story. What is this? Yeah. What am I here for? I am tired of these people. Is it too long? I'm gonna say you, man, God. You don't find out. I think I'm okay when I went to God. I went to God. I've come to you to confess my sin and to receive you. Now I confess my sin and I forget them. I am born again. Thank you, Jesus. Yang singkat ya. Kita boleh belajar. Kita boleh belajar. Jadi kalau orang nggak mau, kita bawa pistol aja gitu ya. Tapi itu nggak gampang kita menangkan jiwa. Nggak gampang. Kita sama nggak seperti yang dalam tadi? Kalau kita lagi dengar firman, masih ada nggak yang main HP? Enggak. Oh, yang anak kecil tuh udah enggak. Enggak. Ya. Ayo. 2 jam, enggak sampai 2 jam kita beribadah ya. 1,5 jam, 1,5 jam kita beribadah. Ayolah.
HP kita matiin, kita silent, kita fokus sama Tuhan. Amin. Kalau enggak, bagaimana kita bisa dengar firman yang baik? Bagaimana kita bisa mendapat satu rema yang pendeta sampaikan di tempat ini? Ya, kalau kita masih main HP. Saya sering duduk di belakang kalau ada anak saya. Kenapa saya duduk di belakang? So, kadang-kadang main HP mereka di belakang gitu. Bukannya dengar khotbah pada main HP, ada yang main game lagi. Ya. Saya kadang-kadang nggak mau duduk di belakang, saya duduk, nggak mau duduk depan, saya duduk di belakang, saya liatin. Gitu. Terutama anak-anak muda, ya, nggak anak muda yang ini bukan, yang baru mau menanjak dewasa. Itu pada sering, saya suka di belakang. Itu saya bilangin, termasuk anak saya, dia main game di belakang, bukan ibadah dia main game, bukan ibadah dia main HP, WA balas semua. Ya, silent aja 1,5 jam. Mau? Amin. Amin. Yang belum silent, sekarang HP-nya tolong di silent. Kita dengar, kita fokus sama Tuhan. Baru kita bisa mengerti apa firman Tuhan yang disampaikan di tempat ini. Amin. Itu menjadi rema buat kita. Ya. Nah, temanya kita pada hari ini menabur benih Injil. Boleh Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Ini tema yang diberikan. Teksnya seperti ini. Kita baca. Mazmur 120. Ntar kita banyak buka Alkitab. Ya. Banyak buka Alkitab. Ini tema yang diberikan oleh BPH. Ya. Penuaian besar. Ini pun menjadi tema buat Natal seluruh pejabat dan gembala-gembala di seluruh GBI. Bukan di Banten, tapi di seluruh Indonesia. Di seluruh dunia sama. Tapi GBI ada di seluruh dunia. Ya. Boleh Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Saya bacakan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. 20 ayat 6-nya. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkat-berkatnya. Balik ke 5. Ya. Orang yang menabur dengan mencucur air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ini teksnya. Pendahuluan di sini ada 2 panggilan dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, yang A adalah Matius. Boleh Matius 11 ayat 28. Datanglah kepadaku. Ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berat, aku akan memberimu memberi kelegaan kepadamu. Yang pertama dari pendahuluan yang diberikan oleh BPH ini adalah ada 2 panggilan dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Tuhan akan beri kelegaan kepada kita semua. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, Matius 28 ayat 18. Ya, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Lanjut. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Panggilan yang pertama tadi apa? Datanglah kepadaku. Yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Kita pasti kadang-kadang kita ada banyak yang beban berat, banyak yang punya persoalan masalah. Tapi Tuhan memanggil, datanglah kepadaku. Jangan kepada orang lain, jangan kepada dukun, jangan kepada orang pintar. Tapi Tuhan berkata, semua yang beban berat, datanglah kepada Tuhan. Carilah Tuhan. Tuhan akan berikan kita kelegaan. Kelegaan itu apa sih? Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan berkat. Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita di saat kita punya beban berat. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, di saat kita mempunyai beban berat, Tuhan datang padaku. Yang kedua, pergilah. Setelah Tuhan memberkati kita, Tuhan sudah memenangkan kita, Tuhan sudah memberikan jalan keluar buat kita, Tuhan perintahkan buat apa? Pergilah. Ya. Coba ayat tadi 28 ayat 18. Ya, Yesus berkata 28 mereka dan berkata, "Baru telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." 19.
Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Ya. Ketika kita pergi menabur benih Injil, maka penuaian jiwa-jiwa akan dilimpahkan sesuai dengan janjinya. Namun demikian, ada banyak orang Kristen yang tidak mau pergi untuk mendapat panggilan. Jadi saat kita punya beban berat, di saat kita punya persoalan masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Di saat kita minta berkat sama Tuhan, Tuhan berikan berkat. Tapi di saat Tuhan sudah memberikan berkat, Tuhan sudah memberikan kita kekuatan, mau nggak kita melangkah? Mau nggak kita keluar? Ya? Kita berdoa di saat kita punya persoalan, Tuhan berkati saya. Udah Tuhan berkati nih, hidup berkecukupan, toko rame, usaha rame. Udah rame, nggak pernah datang ke gereja lagi. Kenapa nggak ke gereja? Kalau pekerja datang, sibuk Pak, nggak ada waktu. Sibuk, nggak ada waktu, kita pada pergi seperti itu. Tuhan nggak mau seperti itu. Di saat kita diberkati, di saat Tuhan berikan kita kelegaan, kita harus keluar. Kita harus keluar, itu tugas kita. Bukan tugas pendeta, bukan tugas gembala, bukan tugas pendeta, tapi tugas kita semua untuk memenangkan jiwa. Ya, Pak kita tadi pagi ngomong, memang kita lihat nih bangku-bangku masih banyak kosong. Ya. Jangan cuma doa, terus kita nggak bergerak. Kita berdoa, kita bergerak. Tugas siapa? Ya tugas kita semua. Untuk menjangkau jiwa-jiwa yang baru, untuk memenangkan jiwa-jiwa yang baru. Amin. Amin. Ya, jalan kita menangkan jiwa. Ya, mentaati panggilan untuk pergi, ini harus kita laksanakan. Nah, ada berapa hal kita akan bahas tentang hal tersebut. Yang pertama, mengapa kita tidak pergi? Ya, yang mengapa kita tidak pergi? Mengapa kita tidak mau melangkah keluar? Kenapa kita tidak mau menangkan jiwa di luar? Kita cuma merasa puas dengan jemaat yang ada saat ini? Tidak. Ya, di luar masih banyak jiwa-jiwa yang harus kita menangkan. Di luar masih banyak. Ya, saya mulai berani. Kalau istri saya kadang-kadang memberitakan firman kebablasan gitu, saking beraninya. Saking beraninya kan lu saya pernah bilang, saking beraninya beritakan firman, saya disamperin sama orang tuanya, saya diomelin. Kita berhikmat, amin. Ya, kita belajar. Kemarin seperti kemarin, saya ada pergi ketemu dengan Pak Abed, ya, dia ulang tahun. Saya mau belajar apa nurutin firman. Jangan yang ulang tahun kita minta di traktir. Saya telepon Pak Abed ulang tahun, saya traktir makan Pak. Gitu. Kan dia udah gak lama gak datang kemari. Ayo Pak kita ketemu. Jadi kita ketemu, kita ngobrol. Saya nggak bawa kendaraan, saya naik Grab. Nah, pas naik Grab pulang, kita ngobrol pas saya naik, ada orang Cina nih, gitu ya, matanya sipit sama, namanya Sairul, berpikir orang Islam, matanya orang Cina. Kita ngomong di mobil, Pak, ibadahnya ke gereja, apalah, enggak, saya sih masih agama yang lama, ya, masih Buddha. Tapi istri dan anak-anaknya sudah Kristen, cuma dia belum, masih Buddha. Kenapa Pak belum ke gereja? Ya belum lah, saya masih belum mau gereja. Biar anak-anak saya bebas memilih, dia mau Kristen boleh, mau Buddha boleh, yang penting hidup benar. Saya bilang saya dulu juga Buddha Pak. Saya juga Buddha, saya nggak kenal Tuhan. Lalu kenapa Pak jadi Kristen? Saya cuma gampang ngomong gini aja kok, gini Pak. Kenapa saya milih Tuhan ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat saya? Yang gampang gini Pak. Semua nabi-nabi agama lain mati. Habis itu dia nggak bangkit lagi. Buat apa saya nyembah? Tapi nabinya nggak ikut, mati habis itu dikuburin. Kalau Tuhan saya Pak mati, hari ketiga dia bangkit dan naik ke surga. Ya. Kita jelasin seperti itu. Saya mau belajar, tapi saya juga berhikmat. Nggak di pasar, saya berteriak tuh pasar Cimanggis. Bertobatlah, kalau nggak masuk neraka habis saya bonyok. Ya, bonyok gitu. Tapi kita berhikmat. Ya. Berhikmat kita memberikan firman Tuhan. Berapa alasan mengapa banyak orang tidak pergi? Satu, prioritas yang salah. Ada banyak program lain menjadi urutan pertama dalam kehidupan orang percaya, sehingga pemberitaan Injil tidak menjadi prioritas. Banyak gereja-gereja yang tidak memprioritaskan misi. Yang pertama kita berdirikan GBI Joyful ini.
Pak Hengki, saya, Pak Arifin, Pak Martin, Pak Yan. Gereja Joyful adalah gereja misi. Gereja yang akan menangkan jiwa-jiwa. Itu yang harus kita ingat. Ya, bukan Joyful yang berdiri terus tidak bergerak. Tapi Joyful adalah gereja misi. Itu awal berdiri kita dirikan Joyful. Gereja misi, gereja yang akan menjiwa-jiwa yang baru. Banyak gereja-gereja memprioritaskan yang lain. Mikir gerejanya, bagaimana memperbarui gerejanya, bagaimana beli sound system yang bagus. Semua seperti itu, memang nggak salah. Jemaat sekarang banyak. Kalau gerejanya, apalagi nggak pakai AC, cuma main gitar, buka gereja baru, bagus sound system, wah, lek, AC, karpet, semuanya bangku, mebel, pasti tidak akan ke sana. Amin. Amin nggak? Amin. Amin ya. Tapi kita bersyukur punya gereja seperti ini. Walaupun nggak mewah, tapi nggak kepanasan, nggak kehujanan, pakai karpet, bangku empuk, bukan bangku kayu. Bersyukur. Ya. Tapi yang kita prioritaskan adalah menjangkau jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa. Itu adalah misi dari gereja ini, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang baru. Kita berdoa buat pekerja di tempat, buat kita semua. Kita harus menangkan jiwa, ya, memprioritaskan Tuhan. Mengapa orang nggak bisa itu? Karena prioritasnya lain. Sikap apatis dan tidak peduli akan keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang. Kita masih mikir nggak memenangkan jiwa yang baru? Bagaimana? Apa kita cuek? Ada orang bodoh toing, yang penting gua selamat, mau mati, dan masuk neraka, gua nggak peduli. Enggak, itu tugas kita. Ya. Belajar berani. Belajar berani. Ya. Jangan kita tidak peduli, tapi kita harus peduli dengan orang-orang sekitar kita. 3, rasa takut akan resiko dalam beritaan kabar baik dalam bentuk dikucilkan, dibenci, ditolak, dan dianiaya. Ya, kadang-kadang kita takut. Ya, kita dulu takut. Ya, kalau kata cuma berdua sih ada pada depan sih enak. Ya, nggak ada orang. Tapi di saat di tempat ramai kita berani nggak seperti itu? Takut. Tapi kita belajar. Kita minta hikmat Tuhan. Bagaimana cara menyampaikan? Bagaimana cara berbicara? Kalau kita takut ya, kita nggak bakal bergerak. Kita tidak akan bisa apa-apa. Ya, itu yang A. Yang B, bagaimana mengatasi rintangan untuk pergi? Ya, tadi kan kita sudah diberkati, Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan jalan keluar. Nah, bagaimana mengatasi rintangan untuk pergi yang tadi kita takut? Ya, kita yang pertama adalah kita teladani Tuhan Yesus. Ya, Lukas 19 ayat 10 boleh? Yang B, yang pertama ya, teladani Tuhan Yesus. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus datang ke dunia. Kita harus ingat, untuk mencari yang terhilang, untuk mencari orang-orang berdosa. Tuhan gak mencari orang-orang benar. Tuhan datang ke dunia untuk mencarikan orang-orang yang berdosa. Nah, jadi saya pernah ikut seminar bagaimana gereja kalau datang, misal beribadah, seorang lesbi, seorang gay, homo, dan seorang wanita tunasusila datang beribadah di tempat ini, kita terima apa tidak? Terima. Orang yang rada-rada oceng, kita terima apa tidak? Apa gitu? Oh enggak, wih banji gak boleh masuk gereja, wih homo gak boleh masuk gereja, wih seorang wanita tunasusila gak boleh masuk gereja. Ya, itu tugas kita, tugas gereja, harus menerima orang-orang yang berdosa datang. Itu tugas kita semua. Dia dengar firman, dia mau berubah, dia mau bertobat dan menerima Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kalau enggak bagaimana? Dia mau datang aja duduk di situ, kita udah banci datang, yang datang ke situ duduk, halo, apa kabar gitu. Nah, salaman, kita terima nggak? Terima. Ya, kita harus terima dia. Kita harus menangkan jiwanya.
seberapapun bejat orang itu tugas kita untuk menyelamatkan mereka. Kalau cuma mau nyari orang benar, di depan tulis spanduk, orang berdosa datang beribadah di gereja ini. Nah, seperti itu, kan enggak? Kita mencari jiwa-jiwa yang baru. Orang-orang berdosa itu adalah tugas kita. Ya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, Matius 16 boleh, kalau nggak Lukas 15. Ya. Gampang itu, nggak usah digituin keluarin dah. Itu Lukas 15 berbicara tentang apa? Domba yang hilang. Seorang gembala punya 100 domba, tapi satu hilang, 99 ada. Dia cari. Seberapapun jiwanya itu harus kita bayar. Mahal jiwa itu. Satu hilang kita harus cari. Satu hilang harus kita cari. Kenapa? Ya. Saya sudah datang kemarin juga, saya bilang ke Abad, udah lama nggak datang, kita ngobrol, kita sharing. Ya. Saya bilang datang Pak Abad, kita sama-sama lagi beribadah, kita sama-sama berkumpul, keluarga kumpul. Ya. Kita sampaikan, kita cari jiwa-jiwa. Domba-domba yang terhilang harus kita cari. Kalau nggak cuma satu hilang, kita cuek, kita nggak peduli, habis lama-lama. Kita harus peduli dengan domba-domba, kita harus peduli dengan jiwa-jiwa. Ya. Yang selanjutnya Matius 4 ayat 19. Ya, saya sebutin aja, kita dipanggil menjadi penjala manusia. Yesus berkata, marilah ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kita harus ingat, kita ditugaskan memenangkan jiwa dan menjala manusia yang harus kita menangkan. Yang kedua, tanpa Yesus manusia binasa. Ini yang harus kita mengerti, bagaimana mengatasi rintangan untuk pergi. Yang kedua, tanpa Yesus manusia pasti binasa. Yohanes 14 ayat 6, boleh dibuka? Ya, kata Yesus kepada mereka, akulah jalan yang benaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita harus ingat, baru kita berani melangkah. Ya, tanpa Yesus semua orang binasa. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, ini harus kita ingat. Tak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kayak kita di pagi ngomong, Tuhan Yesus itu siapa sih? Banyak orang-orang, saudara kita nggak tahu Yesus itu siapa. Tahunya kan katanya Tuhan Yesus itu orang Londo, orang Belanda, orang bule. Ya. Sebenarnya ada di Alkitab, Nabi Isa. Di Al-Quran ada Nabi Isa. Kenapa itu beri penjelasan seperti itu? Nabi Isa itu ada. Jadi Nabi Isa itu bukan Londo. Ya. Nabi Isa sama-sama tinggalnya di Arab dulu, di Israel, di Yerusalem, di Yordan, cuma negara Arab. Jadi bukan bule. Ya, beri pengertian seperti itu. Yang selanjutnya Wahyu 20 ayat 14 sampai 15. Neraka itu sungguh ada. Ya, kita harus tahu tanpa Yesus manusia itu binasa. Yang ketiga, Yesus berjanji menyertai. Matius 20 ayat 28 ayat 20 tadi udah kata kepada mereka, Tuhan berjanji menyertai dalam kita diberi kuasa dan Roh Kudus, ya. 20 ayat 20-nya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai ke akhir zaman. Dia memberikan keberanian dan kata-kata yang tepat. Yang tadi saya bilang, ayo kita berdoa. Kita minta sama Tuhan di saat kita mau menangkan jiwa. Tuhan berikan hikmat buat kita. Tuhan berikan kata-kata kita bagaimana sih bisa menangkan jiwa-jiwa. Jangan kasar. Ya. Kita harus belajar. Kita mau menangkan jiwa. Apalagi kalau istri kita, saya bilang kemarin, kalau istri belum menerima Tuhan atau suami belum menerima Tuhan Yesus, ayo kita mulai berobat. Kebetulan di sini Asi ada. Ya. Asi ada di sini. Asi bisa berubah. Kenapa kok berubah? Dia nggak sih? Ya. Asi pernah bilang sama Om, baru pertama kali seumur hidup ada seorang cowok kasih saya bunga. Nah, ya.
dikasih bunga. Koko kucluk-kucluk pulang nggak tahu, hujan udah angin dibawain bunga mawar. Ya sih, itu zaman dulu tuh sih ya, gitu. Karena ada seorang suami yang berubah. Koko dulu kita tahu sih galak, ya. Tapi udah berubah. Asih bisa berubah. Dia bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Koko Asih ikut saya kurang lebih dari 15 tahun. Dari masing dia perawan, masing sendiri, akhirnya kawin sama Koko. Ya. Udah berubah. Kenapa dia juga bisa berubah, Koko bisa berubah? Ada berubah. Nah, kita berikan contoh dari hidup kita. Saya masih banyak kekurangan, tapi saya mau belajar untuk menjadi contoh buat orang-orang sekitar saya. Koko bisa berubah, baru orang yang bualak, berangasan, bisa jadi lemah lembut, selembut salju, sampai rela beliin bunga buat Asih. Tuh, istri siapa, suami-suami yang belum pernah kasih istrinya bunga? Angkat tangan. Nggak ada ya? Belum kasih bunga semua ya? Nah, kalau belum lakukan, beliin bunga. Oh, udah om dulu waktu apa di gereja. Itu apa dulu, laki-laki dikasih bunga buat kasih istrinya. Itu mah disuruh di gereja lain. Ya, itu mah disuruh gereja. Ayolah kapan-kapan di luar. Tapi saya ingat saya juga belum pernah tuh ngasih bunga istri saya. Terus saya nggak datang tuh, bohong lu gitu. Ya. Tapi saya pernah ngasih, ya itu waktu kita masih ngikut Pria Sejati, waktu itu main scam. Bunga yang kita bawa dari itu kita bawa, kita kasih ke istri kita. Dan kita belajar. Dulu saya juga cuek sama istri saya. Cuek. Lu mah kagak ada apa, nggak ada mesra-mesranya gitu. Cara mesra gak usah ditunjukkan dengan kata-kata, dari perbuatan dong. Gini, gua sayang lu gitu. Kagak bisa. Perempuan harus dipuji. Ya, saya belajar. Kamu cantik man gitu. Ayo belajar. Walaupun sekarang udah rada-rada ya jelek dikit. Udah jelek dikit kagak mau dikit nggak apa-apa. Dia tetap ngomong cantik gitu. Gua mau kurus, jangan kurus. Kalau lu kurus terbanyak yang mauin, gue stres, gue bilang gitu. Ya. Ntar orang cowok ngelirik, wah segala macam, jangan, mendingan lu gemuk dah. Kata dia kan, mendingan gemuk, jadi rada laki-laki rada nggak mau ngelirik gitu. Kalau banyak dilirik, saya juga kesel. Ya. Yesus berjanji, dia memberi keberanian dan kata-kata yang tepat buat kita. Ya. Yang C, kemana kita harus pergi? Ke seluruh dunia. Ya. Ini firman Tuhan yang mengatakan ke seluruh dunia. Ini buat tanggapan saya ya, ini pribadi saya. Itu kan waktu zaman Tuhan Yesus, agama Kristen belum tersebar, ya masih di situ. Tuhan Yesus menugaskan murid-muridnya apa? Pergilah ke seluruh dunia untuk mengabarkan firman Tuhan. Tapi sekarang orang Kristen udah di mana-mana. Tugas kita, saya ingat Bapak Ardo pernah bicara kan di sini. Menangkan jiwa ke seluruh dunia, sampai ke Yerusalem. Yerusalem mati itu apa? Ya ini, kita mulai dari keluarga kita, dari orang-orang sekitar kita. Nggak usah kita ke seluruh dunia, kita nyebrang ke sana, ke Arab kemana, enggak. Orang-orang sekitar kita dulu yang harus kita menangkan. Itulah Yerusalem kita. Masih banyak nggak saudara-saudara kita yang belum menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya? Buat kita semua. Keluarga saya 11. Saya punya adik perempuan 5, laki 5. Tapi yang udah mengenal Tuhan Yesus kurang lebih ada 7, tinggal 3 yang belum. 4 sama mama saya. Ya. Tapi mama saya kita doain dia mau sekarang beribadah. Dulu boro-boro mau datang ke gereja, enggak. Tapi dia udah ada kemajuan, dia mau datang. Cuman belum mau dibaptis. Dia cuman bilang, baptis mam, belum waktunya. Kalau dia belum waktunya, pasti ada waktunya. Amin. Saya berdoa terus buat mama saya. Adik saya yang satu istrinya Muslim, dia masih nggak ada agamanya. Yang kedua, Pak Eki kenal Sony, ini yang dipersiapkan mama buat ngurusin hio tuh, meja-meja abu, dia Buddha.
Nah ini tugas berat juga buat saya. Yang ketiga, belum beragama juga. Ini istrinya udah ke gereja tapi dia enggak. Ini tugas saya. Jadi kita harus menangkan. Yerusalem itu apa? Orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang harus kita menangkan. Jangan jauh-jauh dulu. Nggak usah ke seluruh dunia. Yerusalem kita menangkan. Ya, Indonesia masih banyak yang harus kita menangkan. Masih banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Yesus. Itu tugas kita semua. Ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya. Kisah Rasul 1 ayat 8 boleh. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan berfirman buat murid-muridnya. Buat konteks saat ini, kita nggak usah jauh-jauh. Yerusalem itu adalah tempat kita, di mana Tuhan tempatkan kita saat ini. Kita ada di Ciputat, itu adalah Yerusalem kita. Itu yang harus kita menangkan. Amin. Masih banyak di Ciputat yang belum menerima Tuhan. Masih banyak di Pacar Cimangis yang orang belum menerima Tuhan Yesus. Kita sering doa hari Sabtu. Jenny nggak datang hari ini. Kita doa hari Sabtu, hari Senin, doa puasa. Kadang-kadang saya gini sama Jenny. Dia kalau doa kayaknya ngomong banget sama Tuhan. Tuhan, gua udah nginjilin dia tuh Tuhan, tapi dia belum mau. Tuhan, gua udah bilang dia bertobat, tapi belum mau. Kayaknya doanya tuh doa, ya doa kita nggak usah kata-kata yang manis lah. Emang lu bikin puisi? Kalau bikin puisi sih boleh gitu. Doa, ayo ngomong aja seperti ngomong Bapak. Itu luar biasa sih. Seperti doanya seperti ngomong sama Bapak. Enak, relax gitu. Belajar kita berdoa seperti itu. Ya doa bukan dengan kata yang baik, tapi doa adalah hubungan kita sama Tuhan, hati kita. Lu kalau berdoa manis-manis, puisi-puisi, kalau hatinya nggak sama Tuhan, enggak. Tapi kalau doa kita, hubungan kita sama Tuhan dekat, hati yang Tuhan lihat, bukan kata-kata kita. Semanis apapun kata-kata kita berdoa, sebaik apapun kata-kata kita, kalau lain di mata, lain di bibir, lain di hati, itu kata orang dunia ya. Apa yang kita kuatkan beda. Tapi kalau kita kuat dari hati, kita berdoa, itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan dengar doa kita. Amin. Ya, kita belajar. Kita dapat memulai. Nah, seperti ini dibilang, kita dapat memulai dari lingkungan terdekat kita. Nah, dari lingkungan terdekat kita. Apa yang Pak Kardo ngomong betul. Yerusalem itu orang terdekat kita, itu yang hari pertama yang harus kita menangkan, yang harus kita jangkau. Di sini siapa yang saudaranya belum bertobat, adiknya belum, kakak belum, mama belum, kita doa buat mereka. Biar Tuhan lawat mereka. Tuhan pakai hidup kita untuk menangkan mereka. Amin. Mau dipakai untuk menangkan jiwa? Bukan lemes lagi. Amin. Amin. Kita harus menangkan jiwa-jiwa yang berdoa. Amin. Ya. Yang D, bagaimana kita dapat terlibat dalam usaha penginjilan dan misi secara global? Yang pertama, mendoakan. Yang tadi saya bilang, mendoakan. Yang pertama, kita mau untuk kita berdoa. Jangan berdoa terus nggak melakukan, nggak bergerak, sama aja bohong. Kita berdoa, kita minta bantuan isi bangku-bangku kosong, tapi kita juga bergerak untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kita jalan. Kalau cuma duduk berdoa, nggak bakal Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Mazmur 22 ayat 8 coba. Mazmur 2 ayat 8. Kalau ini 22, ya, mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaan. Kita berdoa sama Tuhan. Kita minta bangsa-bangsa. Kita minta orang-orang sekitar kita bertobat. Dulu waktu ada puasa 40 hari, ini salah, saya juga salah. Kita cuma berdoa buat orang sekitar kita berdoa. Habis doa puasa 40 hari habis, kita nggak berdoa lagi. Saya itu, nah saya ingat bahwa firman ini, saya ingat lagi. Saya berdoa buat tetangga saya yang muslim. Waktu puasa 40 hari saya doain tiap hari. Tapi setelah puasanya kelar, saya nggak berdoa lagi. Sampai firman ini ingat, saya ingat. Nah, saya mau berdoa lagi.
percis di sebelah saya, orangnya baik, tapi belum menerima keselamatan. Itu tugas saya buat berdoa buat dia. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kalau punya tetangganya yang dekat aja, gak usah jauh-jauh, dia belum menerima Tuhan dan Juru Selamat, kita berdoa buat dia. Amin. Kita berdoa buat dia. Yang kedua, yang tadi D, bagaimana kita dapat terlibat dalam usaha penginjilan dan misi secara global. Tadi ada mendoakan. Yang dua, memutus. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Lanjut. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ini kita harus memberitakan kabar baik kepada orang sekitar kita. Kalau kita tidak mengabarkan berita itu kepada dia tidak tahu. Yang tadi saya bilang Pak Henry, kalau kita memberitakan Tuhan Yesus itu adalah Isa Al-Masih, mereka nggak tahu. Tapi kalau kita kasih tahu, oh gitu, oh Tuhan Yesus itu Isa Al-Masih, nah ada di Al-Quran. Kita beritakan kabar baik buat mereka. Tugas kita memberitakan kabar baik. Mereka mau bertobat, mereka mau dengar, itu urusan mereka. Tapi tugas kita memberitakan kabar baik buat dia. Selanjutnya Roh Kudus yang akan bekerja, menjamah, melawan. Kalau dia mau, dia akan menerima keselamatan. Kalau dia tidak, dia akan tidak keselamatan. Ya. Yang terakhir, ya, tadi kita belajar. Yang pertama, mengapa kita tidak pergi ya. Kedua, bagaimana kita mengatasi rintangan. Yang ketiga, bagaimana kita pergi. Keempat, bagaimana kita dapat terlibat dalam usaha penginjilan. Yang terakhir ini, mendanai. Lukas 8 ayat 1-3 boleh. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan keliling kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaannya, kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Lanjut. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat, yaitu berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ya, lanjut. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Mereka adalah orang-orang yang melayani rombongan terus dengan kekayaan mereka. Emang pelayanan gak perlu dana? Emang misi gak perlu dana? Itu semua perlu dana. Mendanai. Dalam pelayanan Yesus banyak didukung secara finansial, keuangan oleh mereka yang mengalami jamahan dan pelayanan Kristus. Harta kita adalah alat sarana yang dapat digunakan untuk investasi dalam kerajaan Allah yang bernilai kekal melalui misi dan penginjilan. Kita, uang kita. Kalau Tuhan sudah berkati kita, kita harus menyalurkan berkat itu. Jangan seperti laut mati. Ya, udah kita diberkati, duit itu diam, tidak menjadi berkat buat orang lain. Tapi di saat kita diberkati, kita mau jadi berkat buat orang-orang sekitar kita. Amin. 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 Kalau nggak amin, ntar Tuhan nggak berkati loh. Amin. Tuhan mau berkati kita. Amin. Kita mau menyalurkan berkat itu buat pelayanan kita. Amin. Amin. Jalan. Kita harus. Jadi jangan hidup di laut mati. Air semua masuk laut mati. Laut mati nggak menyalurkan dana. Ya, nggak ada kehidupan. Nggak ada kehidupan di laut mati. Tapi kita nggak mau seperti laut mati. Di saat Tuhan berkati kita, kita mau jadi berkat buat orang-orang sekitar kita. Amin. Melalui dana yang kita berikan, itulah misi itu bisa berjalan. Ya, kita belajar hari ini karena kita mau seperti itu. Di saat kita mau menjalankan seperti itu, kita percaya bangku-bangku ini akan terisi penuh. Amin. Bangku ini mau terisi penuh, tugas siapa? Tugas kita semua, amin. Bukan tugas Pak Hengki, bukan tugas saya, bukan tugas Pak Iwan, tapi kita semua terlibat untuk menjadi
misinya Tuhan. Kita mau terlibat untuk menjadi pemenang-pemenang untuk kita bawa ke gereja. Amin. Kalau kita udah sampai nggak usah video itu nggak apa-apa. Yang penting dia bertobat, dia ke gereja. Mau gereja mana aja terserah. Tapi dia tetap bergereja. Lebih bagus datang ke Joyful. Tapi kalau jauh, kenapa Pak? Yang penting kita udah menangkan jiwa. Di saat kita pulang, Tuhan kan nanya, berapa banyak hartamu, berapa banyak mobilmu, berapa banyak rumahmu. Yang Tuhan tanya, berapa jiwa yang sudah kau menangkan. Amin. Tuhan tanya, berapa jiwa yang sudah kita menangkan. Itulah tugas kita. Amin. Tuhan Yesus berkati. Ayo pemusik, saya mau nyanyi satu lagu, tapi tolong dibantu. Kalau saya nyanyi kayaknya terus saya disuruh turun. Saya undang Jason, ya, Pak Yakob. Lagunya adalah dari lagu ini. Waktu berapa bulan lalu saya udah khotbahin lagu ini kan. Dari lagu ini kita bisa khotbah. Ayo kita nyanyi sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Benar ya Tuhan. Pakailah hidup kami semua Tuhan. Selagi kami masih kuat, selagi kami masih ada di dunia ini Tuhan. Untuk pakai untuk menyanyi Kau lebih sungguh lagi Bapa. Pakailah hidup kami ini Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Pakailah kami semua yang ada di tempat ini di GBI Joyful Tuhan. Untuk Kau pakai menjadi alat-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk memenangkan jiwa-jiwa Tuhan. Itu adalah tugas kami semua ya Bapa. Berikan kami keberanian, berikan kami hikmat Tuhan untuk melangkah mencari jiwa-jiwa yang baru, untuk kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Ini adalah perintah agung buat kami semua Bapa. Berikan kami kekuatan Tuhan, berikan kami kekuatan untuk melakukan tugas itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Pak Hengki.
kasih. Jikalau siang hari ini Tuhan kami telah mendengar firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan lewat hamba-Nya Bapak Kamu Rosalis, Tuhan Kau pakai dia lebih hari lagi Tuhan. Berkati hamba ini Tuhan, urapi dia Tuhan dengan minyak yang baru, dengan anggur yang baru. Bila hikmat Tuhan suruh menyertainya Tuhan, sampai jiwa-jiwa yang akan dimenangkan lewat pelayanannya Tuhan. Bapak terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami mau melangkah melakukan amanat agung Tuhan Yesus untuk menjadikan segala bangsa murid-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, berikan kami keberanian Tuhan, berikan hikmat buat kami Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami, mungkin keluarga kami, orang tua kami, adik-adik kami, kakak-kakak kami, teman-teman kami, dimanapun mereka berada saat sekarang ini. Berikan kami untuk memenangkan jiwa-jiwa, biar Roh Kudus memimpin setiap kami. Makasih Tuhan, untuk siang hari ini, sebentar juga kami akan menerima perjamuan kudus Tuhan, di mana perjamuan kudus ini boleh mengingatkan kematian 2000 tahun yang lalu Tuhan, di mana Kau rela mati buat kami karena dosa dan kesalahan kami Tuhan, tetapi karena kebaikan Bapa di surga yang mengutuskan anaknya tunggal yang rela mati buat kami di dalam nama Yesus Kristus yang telah menebus segala dosa itu, sehingga itulah memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan yang begitu luar biasa. Biarlah siang hari ini kami juga mau berdamai Tuhan dengan sesama kami Tuhan. Mungkin jikalau ada kami yang merasa kepahitan, yang merasa kebencian dan lain sebagainya Tuhan, kami mau lepaskan pengampunan Tuhan kepada siapapun, kepada saudara kami, kepada teman-teman kami, orang tua kami, anak-anak kami, kepada siapapun kami berdamai Tuhan, agar kami layak untuk terima perjamuan kudus ini Tuhan. Mampukan siap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan,
Bapak Ibu telah terima semua roti dan anggur. Amin. Baik. Saya bacakan beberapa ayat firman Tuhan. Bapak Ibu simak baik-baik. Kita aminkan setiap firman Tuhan ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, ada yang belum terima? Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Sekarang saya persilakan Bapak Ibu untuk berdiri. Kita angkat roti kita tinggi-tinggi di atas kepala kita sebagai rasa hormat kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita percaya roti yang ini melambangkan tubuh Kristus. Mari makanlah di dalam nama Yesus Kristus. Sekarang kita angkat anggur kita tinggi di atas kepala kita sebagai rasa hormat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kita percaya anggur yang melambangkan darah Kristus. Mari minumlah di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kita mengucap syukur. Oh, kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bagi dia segala
ya Bapa. Roti dan agung telah menyatu dalam tubuh kami. Kami percaya Tuhan bahwa perjamuan kudus-Mu siang hari ini Tuhan, kami yang sakit telah Kau sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Sakit penyakit apapun dalam tubuh kami, Kau telah mentahirkannya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, setiap kami yang sedih Kau hiburkan setiap kami Tuhan, yang terikat Kau lepaskan setiap kami dalam persoalan apapun Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus-Mu siang hari ini. Kau memberikan kami kekuatan kesehatan yang terbaik Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang Berapa banyak kita ini diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Amin. Pada saatnya kita akan memberkati gereja ini, memberkati pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Ini apa-apa tuh? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat firman yang boleh kami dengar. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman di tempat ini. Biarlah Tuhan yang terus pakai Om Kaja dalam pelayanannya, biar makin hari semakin dahsyat Kau pakai sebagai alat kerajaan-Mu. Saat ini kami ingin memberikan persembahan kami Tuhan. Kami percaya apa yang kami berikan adalah yang terbaik dari hati kami, dan kami percaya uang yang akan terkumpul akan dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu dan pekerjaan-Mu saja untuk dunia ini. Terima kasih Bapak, kami siap untuk menabur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat menabur Bapak. Kita akan mendengarkan pengumuman, lalu nanti akan menyimak video selama sebulan, dan sebentar akan dilanjutkan kesaksian oleh Adik Yoselin. Harap bersiap-siap ya. Saya undang membawakan pengumuman Bapak Pardo, silahkan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Berkati dengan firman Tuhan. Amin ya. Kita mau melangkah untuk menjadi alat Tuhan, untuk memberita firman Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Ya, selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali berbakti di GBI Joyful. Ada yang baru pertama kali hadir? Mohon angkat tangan atau berdiri. Tidak ada ya. Ya, mungkin minggu depan kita ajak yang baru. Laporan keuangan per kuartal kedua ya, periode 1 Januari sampai 31 Agustus
2017. Laporan keuangan bisa dilihat di display. Total pengeluaran 687.656.255 rupiah. Laporan pengeluaran dan pemasukan dari 1 Januari sampai 31 Agustus ada defisit masih 20 juta. Laporan keuangan mingguan di minggu ketiga dan keempat bulan September. Total penerimaan minggu ketiga 7.912.500. Penerimaan minggu keempat 2.134.000. Laporan keuangan minggu ketiga dan keempat untuk total pengeluaran minggu ketiga 8.083.000. Pengeluaran minggu keempat 7.003.550. Persepuluhan ibadah kedua minggu ketiga tanggal 17 September. Total persepuluhan minggu ketiga 4.550. Praise and Worship, kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam ibadah Praise and Worship yang diadakan setiap hari Selasa. Nanti hari Selasa tanggal 3 Oktober di tempat ini. Dimulai nanti jam 8. Yang bertugas Saudari Tia, singernya Bapak Daud Yosua dan Saudari Feby, dua sahabat Ibu Neneng. Mari kita sama-sama memuji Tuhan hari Selasa nanti, hari Selasa malam ya, jam 8 di tempat ini. Doa pagi, kami juga mengundang semua Bapak Ibu untuk hadir di dalam doa pagi. Diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Jam 5 pagi tepat di tempat ini, di lantai 3. Mari kita sama-sama ambil bagian di dalam doa pagi. Mungkin Bapak Ibu yang belum pernah datang doa pagi, mari datang. Di sini kita bisa berdoa untuk keluarga kita, untuk gereja kita, bahkan untuk kota kita dan bangsa kita. Doa dan pengurapan untuk seluruh pelayan Tuhan, seluruh pengurus, WL, singer, pemusik, tamborin, aser, kolektan, LCD, guru-guru sekolah minggu, tim pendoa yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan. Harap kehadirannya dalam doa pengurapan yang akan diadakan tanggal 7 Oktober ya. Nanti tanggal 7 Oktober hari Sabtu jam 5 tepat. Jadi di doa pagi nanti seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, apapun perannya, pelayanannya, datang untuk menerima pengurapan dari Bapak Gembala. Ibadah Youth mengingatkan kepada para pemuda-pemudi GB Joyful untuk hadir di dalam ibadah Youth GB Joyful yang diadakan tanggal 7 September hari Sabtu ya, jam 5 sore di tempat ini. Harap mengajak teman-temannya. Bapak Ibu mungkin kalau di rumah ada remaja atau pemuda, diingatkan supaya bergabung dengan youth di tempat ini. Yang berulang tahun minggu ini, selamat ulang tahun kepada Ibu Meliana Ayub ya. Dan kepada Bapak Abed Lee. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal pelayanan ibadah untuk minggu depan kepada Bapak Ibu yang mengambil bagian dalam ibadah minggu depan, harap dipersiapkan. Minggu depan ibadah pertama, koordinator ibadah Bapak Wirahadi. Ibadah kedua koordinatornya Bapak Irwan Arifin. Aser kolektan Ibu Dina dan Ibu Yeni. Ibadah kedua Bapak Adi dan Bapak Puluhan. Worship leader Ibu Caca. Ibadah kedua Saudari Dewi dan Sandi. Singer ibadah pertama Ibu Atila, Bapak Yakob, Ibu Suci. Dan ibadah kedua singer Bapak Arifin dan Saudari Tia. Atau dapat dilihat nanti di warta ya.
info dana terbaru. Untuk donatur beda rumah sudah terkumpul sebesar 17.785. Ini data per 30 September. Dana yang telah digunakan sebesar Rp16.800.000 dan masih ada sisa dana 985. Tapi dana yang dibutuhkan untuk ini bisa sampai 35 juta. Jadi Bapak Ibu, mari ambil bagian juga dalam donatur beda rumah ya, untuk menolong saudara-saudara kita yang rumahnya bocor ya, sehingga tidak nyaman untuk dihuni. Oke, selanjutnya kita akan lihat kegiatan gereja sebulan ini. Lagu yang kami akan bawakan sebentar, Rohmu yang hidup. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau
Selin. Kita kasih semangat dulu dong. Yang telah membuat video. Shalom.也像故事，我来不下去，紧紧我的手，紧紧是生命，前来前方路，我正吃咖啡，你给我信心，只要相信，相信就有奇迹，回头轻轻地翅膀，随着梦想起飞，相信有爱就有奇迹，不计要放弃，只要打开眼睛，手牵手一起就不哭泣，相信有爱就有奇迹。森林之风，你给我勇气，陪我那甜美距离。黑夜将过去，我还不放弃，牵起我的手，你给我勇气，时光牵生命，点亮前方路，我正吃咖啡，你给我信心，只要相信，相信就有奇迹，回头细心地翅膀，随着梦想起飞，相信有爱就有奇迹，不需要放弃，只要打开眼睛，手牵手一起走，不哭泣，相信有爱就有奇迹。虽然你前方，你给我勇气，陪我来将美之地。相信有爱就有奇迹，不计要放弃，只要打开眼睛，手牵手一起走，不哭泣，相信有爱就有奇迹。虽然你前方，你给我勇气，陪我来将美之地。只要相信，相信就有奇迹，挥动细细的翅膀，随着梦想起飞。Yoselin, terima kasih Yoselin udah menghibur kita semua. Kecil-kecil berani. Bapak Ibu ada yang tahu artinya enggak? Nggak tahu, ada Inggrisnya. Oke, sangat memberkati. Tuhan bisa pakai siapa saja, amin. Kita akan berdoa syafaat. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Ibu Jenny akan pimpin kita dalam doa syafaat.
Segala puji, syukur, dan hormat kami kembali kami naikkan kehadirat-Mu, Allah yang mulia, Allah yang kudus, Allah yang tidak tertandingi kasih-Nya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami mau mengucapkan bahwa Engkau sungguh Allah yang luar biasa bagi hidup kami. Engkau Allah yang sanggup mengampuni kami dengan sungguh. Engkau Allah yang sanggup memulihkan kami dengan sungguh. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kami dengan sungguh. Itu sebabnya pagi hari ini kami dengan sungguh-sungguh juga Tuhan, kami datang kepadamu, kami mau mengucap syukur dan berterima kasih. Kami mau beribadah kepada Engkau. Biarlah Tuhan ibadah kami Tuhan boleh berkenan dan layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau menyertai ibadah kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Engkau memberkati setiap kami dengan takaran yang berlimpah daripada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih pagi ini kami mengucap syukur karena kami pun boleh melakukan perjamuan kudus. Tadi pagi kami sudah melakukan, siang hari ini pun Tuhan Kau juga menyertai perjamuan kudus kami. Kami bersyukur Tuhan karena melalui perjamuan kudus ini kami boleh diingatkan kembali bagaimana kasih-Mu, bagaimana pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Ketika kami memandang sepotong kayu kacar itu Tuhan, maka kami akan teringat itulah tanda daripada dosa yang besar itu bagi kami, yang Kau sudah sucikan, yang Kau sudah tebus bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk karya keselamatan yang terus Engkau kerjakan bagi setiap kami semua. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang Kau sudah taburkan melalui hamba-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, semakin hari Tuhan kami boleh semakin diperbaharui, semakin hari Tuhan kami boleh semakin dikuatkan, semakin hari Tuhan kami boleh semakin setia mengiring Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Kau memberkati hamba-Mu Bapak KC yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau terus menyertai hamba-Mu ini dengan kuasa, urapan yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan terus ada Tuhan di dalam kehidupannya. Dan biarlah dimanapun hamba-Mu Kau utus Tuhan, biarlah banyak jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami menyerahkan Bapak Gembala kami, Bapak Wakil Gembala kami, beserta tim koordinator yang ada semuanya Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Biarlah terus Engkau Tuhan memperlengkapi kami satu dengan yang lainnya Bapa. Terus Engkau memperlengkapi dengan talenta-talenta yang baru. Terus Engkau Tuhan menyempurnakan setiap pelayanan kami. Kami tahu bahwa di antara kami tidak ada yang sempurna, tetapi kami berusaha, kami belajar untuk terus memberikan yang terbaik hingga suatu hari Kau menemukan kehidupan kami sempurna di hadapan Engkau Bapa. Ampuni setiap pelayanan kami yang mungkin kurang, baik di hadapan-Mu, baik di hadapan jemaat-Mu Tuhan. Mari Kau mengampuni setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya Engkau menerima setiap pelayanan kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi sidang jemaat-Mu yang ada. Biarlah Tuhan Kau terus memberkati dan menyertai seluruh sidang jemaat-Mu. Kami percaya bahwa sidang jemaat-Mu sampai hari ini masih tetap mau berharap dan masih mau tetap mengandalkan Engkau. Kami percaya Roh-Mu terus memimpin kehidupan sidang jemaat-Mu Bapa, sehingga pagi hari ini Kau boleh tibakan kami di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami Bapa. Terus Engkau menyertai orang tua kami dengan kesehatan yang baik, dengan damai sejahtera sukacita ini daripada Allah. Kelilingi mereka dengan orang-orang yang baik, kelilingi mereka dengan orang-orang yang mau peduli dengan orang-orang tua kami ini Bapa. Sebab kami ada hari ini oleh karena mereka juga Bapa. Terima kasih Tuhan, pemeliharaan-Mu juga sempurna atas orang-orang tua kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang hari ini mengalami kelemahan tubuh. Kami menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menjamah dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Mari Tuhan Kau terus menyertai dan memimpin bangsa dan negara kami. Kami percaya berkat-Mu terus tercurah atas bangsa dan negara kami. Dan kami rindu Tuhan Kau terus curahkan juga hujan pertobatan bagi bangsa kami, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Semakin hari semakin bertambah orang-orang yang mau percaya dan menyerahkan hidupnya bagi Engkau Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jiwa-jiwa ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari suku-suku yang belum mengenal Engkau Tuhan, yang menolak Engkau bahkan Tuhan. Mari lawat dan jamah mereka di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas. Dan bila Engkau mau memakai orang-orang yang mau Engkau pakai Tuhan,
Terlebih Tuhan, kami rindu Engkau juga mau memakai setiap kami di tempat ini, untuk kami juga memenangkan jiwa-jiwa di Yerusalem kami, yaitu orang-orang di sekitar kami Bapa. Beri kami kemampuan, jadikan kami teladan bagi mereka semua Tuhan. Biarlah tidak melalui perkataan mereka boleh dimenangkan, tetapi oleh karena perbuatan kami mereka boleh dimenangkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami. Engkau juga menyertai pemerintahan kami Tuhan. Engkau memimpin dan memberikan hikmat marifat Tuhan kepada para pemimpin kami. Biarlah Tuhan roh yang takut akan Engkau juga Engkau curahkan bagi para pemimpin kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi umat pilihan-Mu dimanapun mereka berada berserta ke-12 sukunya Tuhan. Biarlah hujan pertobatan juga Engkau curahkan bagi umat ini Tuhan, sehingga semakin hari semakin banyak umat-Mu yang percaya dalam menerima Engkau Bapa. Inilah doa kami dan kerinduan kami pada pagi hari ini, dan berlaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa itu. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan baik untuk selamanya, kasih dan setianya bagiku dan bagimu. Sebab Engkau baik, Tuhan baik, dengan tangan kananmu berat tanganku membawa kemenangan. Tuhan baik, sebab Tuhan baik untuk selamanya. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan, buat sepanjang ibadah ini Tuhan Yesus. Bersama untuk persembahan siang hari ini, kami percaya Engkau Tuhan jadi Tuhan yang baik, bahwa seluruh persembahan persepuluhan maupun persembahan maupun perpuluhan ke dalam rumah perbendaharaan-Ku agar tersedia makanan di rumahku. Ujilah aku Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membuka tingkat langit bagimu dan mencurahkan berkat-berkat yang berkelimpahan, dan Tuhan akan menghardik segala pelan-pelan yang merugikan di dalam nama Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau telah melihat kesetiaan anak-anak-Mu Tuhan untuk mengembalikan haknya Tuhan, yaitu persepuluhan Tuhan. Bila Tuhan Kau juga memberkati tangan-tangan yang telah menabur Tuhan, yang telah memberi persepuluhan maupun persembahan khusus maupun persembahan sulung Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati setiap tangan memberi ini Tuhan, agar semua uang yang dikelola ini Tuhan untuk melebar pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan, kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang belum bisa memberi Tuhan, Kau berkati juga mereka Tuhan. Dan Tuhan ikhlas mereka bisa Kau berkati dan memberi yang terbaik juga Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan buat ibadah kami dari pagi sampai siang hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat setiap firman yang sudah kami dengar. Biar itu semua boleh menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan, bila sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biar Engkau sertai kami boleh tiba di rumah kami tanpa kekurangan apapun, seperti Engkau sudah mengantarkan kami tiba di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertai kami dan memberkati kami. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi dan arahkan hati kita kepada Bapa kita yang di surga. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dan kasih kami dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia akan menyertai kita dalam 1 minggu ke depan. Dia akan berkati pekerjaan dan usaha kita. Dia akan berkati suami, istri, dan anak-anak kita. Dia akan berkati sekolah maupun kuliah kita. Dan biarlah apapun yang kita kerjakan dalam 1 minggu ke depan, Tuhan buat berhasil. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang menyertai, Engkau yang berkati kami. Dan kami juga berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan bisa kami menghadapi persoalan dan masalah. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Bapak yang Kau lihat tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan, karena kami berserah sepenuhnya di hadapan-Mu.
Dan kami percaya Tuhan, di saat kami mengangkat tangan di hadapan-Mu, Engkau pasti akan turun tangan. Engkau menyertai kami, Engkau akan berkati kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, Engkau buat kami berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.